Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 23 Januari tahun 2023. Puji Tuhan, angkanya sama Bapak, tanggal 23 tahun 2023. 2 tambah 3 itu bicara 5, 5 bicara kasih Tuhan. Dan kita bisa hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa eksis sampai detik ini. Semua manusia hidup harus sadar bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan mendorong kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus sungguh. Biar hari demi hari kita melangkah, jangan makin mundur, tapi melangkah maju ke depan. Mata kita tertuju kepada Yesus, seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita memandang, mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Memang di dalam dunia ini penuh dengan masalah, saudara. Nanti kalau kita baca dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 64, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Seringkali kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, mengajukan segala macam pertolongan pada waktu kita punya masalah. Segala macam pergumulan hidup, tantangan hidup, berat ringan, semuanya kita bawa di dalam doa. Supaya dekat dengan Tuhan Yesus, ada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan dengan tema, supaya kita, ya Allah, dengarlah suara kita. Kita minta kepada Tuhan. Tapi di ayat ke-11, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan. Dan kita perlu koreksi artinya. Supaya pada waktu kita punya pergumulan, punya tantangan, doa kita kepada Tuhan mungkin seringkali kita alami belum dijawab sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita koreksi diri, apakah hidup kita sudah benar. Sebab kata Tuhan, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Oleh karena itu mari pada kesempatan yang pagi ini, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Serahkan semua pergumulan kita. Kalau ada yang sakit, saya mau berdoa dalam nama Yesus, yang sakit sembuh. Kalau punya pergumulan, punya seberat masalah apapun, datang dan percaya kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti saya mau ambil ayat firman Tuhan tentang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Amin. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Haleluya. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Amin. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu Bapa. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia, ku
haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapakku, sucikanlah mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku. Sebentar pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampuni semua salah kilafku Bapa. Sucikanlah hidupku, tuntunlah hidupku untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Pak. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, haleluya, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Pagi adalah pagi yang diberkati Tuhan, karena kasih-Mu sempurna. Biar kami melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan. Sekali lagi kami minta ampun segala dosa, kesalahan kami minta ampun. Roh Kudus kami tuntun hidupku Bapa, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengan firman-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Makin hari tanggal makin menaik saudara. Dari sejak 1 Januari 2023 saat ini angkanya sama 23 Januari 2023. Berarti kita makin hari, mari kita mau makin dewasa. Makin hari kita mau cinta Tuhan, jauh dari dunia, tapi dekat dengan gunung yang tinggi. Gunung tinggi, gunung batu karang adalah Yesus sendiri. Pujian, aku beban berat, ku datang kepada Yesus. Karena renungan firman Tuhan, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu ku mengadu. Di dunia ini banyak rasa cemas, rasa khawatir, segala macam bentuk pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 64 ayat 1 sampai 11 supaya kita tuntas ya. Karena kita baca malam, pagi, malam selalu baca kitab Mazmur supaya Mazmur pasal 5 ada 150 pasal segera selesai dan kita lanjutkan di dalam kitab selanjutnya. Puji Tuhan. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 64 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat.
terhadap kerusuhan. Orang-orang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Ayat 11 yang terakhir. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 64 ayat 1 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Waktu mari kita senantiasa andalkan Tuhan. Di dalam dunia ini penuh dengan masalah, saudara. Seperti doa Raja Daud tadi dikatakan, ya Allah, dengar suaraku pada waktu kau mengadah. Di dalam dunia ini penuh dengan segala kelicikan orang-orang. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 17, betapa licinya hati. Saya mau baca. Yeremia pasal 17 ayat 9 dikatakan, betapa licinya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini lihat saudara, manusia penuh dengan kelicikan. Manusia punya niat-niat jahat. Bahkan dikatakan di sini yang ke-6, 7. Mazmur 64, 6 dan 7. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Di dalam dunia segala macam bentuk kejahatan terjadi. Saya kalau lihat berita-berita televisi, tidak pernah ada hari-hari berita yang baik. Semua hari yang jahat. Terjadi perkosaan. Terjadi segala macam perselingkuhan, pembunuhan, pengkhianatan, pencurian, perampokan, begal, segala macam gempa bumi. Terjadi segala macam masalah di dalam dunia ini. Maka pentingnya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan katakan pagi ini, ya Tuhan, dengarlah suaraku pada waktu ku mengadu. Mari kita mengadu, berdoa selalu minta Tuhan. Artinya, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mari saya mau baca di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 11. Makanya pentingnya Bapak Ibu, supaya kita menggali kebenaran. Sebab dengan menggali kebenaran, saudara bisa selamat, saudara. Ya, ini Amsal Sulaiman 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Mari kita mau belajar melalui firman-firman selalu kita dengar pagi malam. Baik dari saya sebagai hamba Tuhan maupun dari berbagai macam hamba Tuhan. Itu artinya supaya hidup kita makin hari makin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab tanpa kebenaran kita hancur. Tapi dengan melangkah di dalam kebenaran Tuhan kita selamat. Sebagai ayat terakhir saya mau berikan ayat Amsal Sulaiman 12 ayat 28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Oleh itu mari jangan pernah murtad, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan menjadi orang fasik. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, biar hatiku Bapa diisi dengan firman Tuhan. Firman-Mu ku taruh dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak ada kebenaran Tuhan, maka pasti langkah seseorang itu akan berjalan-jalan orang fasik. Maka pentingnya kita diisi dengan kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti satu-satunya hanya di dalam Yesus. Satu-satunya jalan. Dan jalan di dalam Yesus akan membawa kita di dalam kebenaran Tuhan. Dan ternyata kalau berada di dalam kebenaran Tuhan, di jalan kebenaran terdapat hidup. Dan ternyata firman Tuhan katakan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Nanti akan datang akan terjadi segala macam kesukaran terjadi loh Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 21, nanti akan terjadi masa yang luar biasa saudara. Sebetulnya oleh karena itu mari kita serahkan kepada Tuhan.
Ketika aku beban berat, kita datang kepada Yesus. Sepanjang di dalam Yesus ada jalan keluar. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Amin, haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Nanti akan terjadi masa yang sukar, Bapak Ibu. Saya mau baca sebagai terakhir Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini masa-masa tribulation, masa-masa antikris, masa kesukaran terjadi, siksaan terjadi bagi orang yang hidupnya tidak di dalam firman Tuhan, atau bagi orang fasik, bagi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, akan mengalami hal yang seperti ini. Antikris, tribulation, kesukaran-kesukaran yang bakal terjadi, puncaknya nanti akan terjadi. Orang itu mari melalui firman Tuhan pagi ini, firman yang selalu kita dengar, marilah melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena janji Tuhan, orang berjalan dalam kebenaran Tuhan akan terhindar dari kesukaran, akan selamat, dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Amin. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Kita dekat dengan Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Amin, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Hanya Yesus ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Bersama Yesus aku selamat. Hanya Yesus Tuhan juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mari Senin ini, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Cintalah kebenaran, dan berarti hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus akan tolong kita, keselamatan bersama kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.